menjadi pertanyaan bagi saya juga, kenapa kemudian baru sekarang ini Yusuf Mansur kemudian akan melepas sahamnya bahkan di sini 100% gitu. Apakah karena kemudian mulai banyak bermunculan korban-korban yang menuntut haknya dikembalikan atau bagaimana gitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Ya, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Kepada kalian yang menonton video ini dan merasa sebagai korban atau yang merasa dirugikan oleh PayTrend, sebaiknya dan ingin menuntut haknya dikembalikan, misalkan para member atau para karyawan yang merasa haknya belum dibayarkan, dalam hal ini gaji ya, mungkin ini waktunya Anda untuk beraksi gitu, untuk bergerak gitu. Karena ini dari liputan6.com, saya bacakan beritanya ya. Yusuf Mansur bakal lepas saham PayTrend Asset Management. Dari CNBC juga demikian, dengan judul berita yang hampir sama. Yusuf Mansur hengkang dari PayTrend, petanda apa? Saya bacakan satu-satu ya. Dari liputan6.com dulu. Manajemen PayTrend Asset Management membenarkan mengenai rencana penjualan 100% saham perusahaan. 100% loh, artinya ini berpindah tangan ya. Penjualan 100% saham perusahaan oleh pengendali saham Ustadz Yusuf Mansur. Betul, sesuai pengumuman kami di harian terkait rencana tersebut, ujar Direktur Utama PayTrend Asset Management, Ayu Widuri, saat dihubungi liputan6.com lewat pesan singkat Senin 21 Maret 2022 ya. Ini baru. Ayu menuturkan pelepasan saham oleh pengendali untuk pengembangan manajemen investasi syariah ke depan. Selalu pakai embel-embel seperti ini. Adapun terkait rencana pengembangan PayTrend Asset Management ke depan, Ayu menuturkan hal itu masih menunggu rencana dari pemegang saham pengendali baru, PT PayTrend Asset Management. Transaksi penjualan saham milik pengendali tersebut diharapkan selesai pada semester 1 2022. Targetnya semester ini bisa selesai, kata dia. Oke, sekali lagi saya himbau ya kepada kalian orang yang merasa dirugikan dengan bergabung dengan PayTrend sebagai member atau karyawan, terus merasa dirugikan dan ingin memperjuangkan haknya. Sekarang ini waktunya Anda untuk segera bergerak gitu. Tidak usah ragu kawan, tidak usah takut, hubungi saja nomor kami, nomor telepon kami, hubungi nomor telepon Pak Darso. Insya Allah bisa kami bantu di sana. Bisa kami bantu dan kita gabungkan dengan korban-korban yang lain. Karena di sini menjadi pertanyaan bagi saya juga, kenapa kemudian baru sekarang ini Yusuf Mansur kemudian akan melepas sahamnya bahkan di sini 100% gitu. Apakah karena kemudian mulai banyak bermunculan korban-korban yang menuntut haknya dikembalikan atau bagaimana gitu? Kenapa baru sekarang gitu? Yang saya wawancarai kemarin nih, yang kita tim Cahaya Islam wawancarai kemarin itu Ibu Tugi itu salah satu member Titanium dari PayTrend. Itu dirugikan, dia yang jelas dia sudah menyetor duit sejumlah 10 juta. Dia sudah menyetor duit sejumlah 10 juta dan dia belum mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa sampai kemudian hari ini PayTrend menjadi tidak jelas gitu, dan sebentar lagi akan dijual sahamnya 100% oleh pihak Yusuf Mansur gitu. Ini dari CNBC Indonesia, Yusuf Mansur hengkang dari PayTrend, pertanda apa? Direktur Utama PayTrend Asset Management Ayu Widuri mengungkapkan rencana penjualan saham itu memang dilakukan untuk mencapai tujuan atau visi misi perusahaan. Tujuannya apa gitu? Tujuannya apa? Setelah banyak korban berjatuhan baru kemudian dijual gitu. Ayu menjelaskan, PayTrend Asset Management ini merupakan manajer investasi syariah pertama di Indonesia. Kita lihat potensi pasar syariah ini besar. Kenapa dijual? Diharapkan bisa lebih besar lagi dan ini tentu perlu support dari pemegang saham pengendali. Penjualan saham ini tentunya menjadi pilihan pengendali, kata dia. Dana kelolaan PAM per Februari 2022 tinggal 1,6 miliar, turun dibandingkan periode tahun 2021 yang masih berada di kisaran 13 miliar. Pada 2020, AUM milik PAM ini sempat berada di level 3 miliar. Puncak tertinggi AUM milik PAM ini berada pada 2019, yaitu sebesar 33,9 miliar.
Ayu mengungkapkan memang sebelumnya PAM memiliki 3 produk reksadana. Sekarang tinggal 1 di pasar uang itu. Karena pandemi mungkin orang mengurangi investasi dan reksadana pasar uang, tinggal nasabah retail dan new investor, kata dia. Investor Paytrend Yusuf Mansur mau jual saham 100% perusahaan aset manajemen milik Ustadz Yusuf Mansur Paytrend. Aset manajemen mengumumkan rencana penjualan 100% saham perseroan. Dikutip dari pengumuman di media massa, Direksi Paytrend menyampaikan jika 100% saham perseroan yang telah diterbitkan dan dimiliki oleh pemegang saham akan dibeli oleh pihak lain. Pembelian atas nama saham tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan pemegang saham dikendalikan perseroan. Tulis pengumuman tersebut dikutip pada Sabtu 19 Maret 2022. Selanjutnya, pelaksanaan jual beli tersebut hanya akan dilakukan setelah diperoleh persetujuan yang diperlukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku serta anggaran dasar perseroan dan pembeli, serta terpenuhinya kondisi-kondisi yang telah disepakati antara pembeli dan pemegang saham tersebut. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kreditur atau pihak ketiga yang akan berkaitan dengan perseroan, dapat menghubungi atau mengajukan keberatan tertulis dalam waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman ini kepada direksi, tulisnya. Lalu, jika sampai dalam batas waktu tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kreditur atau pihak ketiga, tidak menyatakan keberatan, maka dianggap menyetujui pengambil alihan perseroan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Paytrend Asset Management, Ayu Widuri mengungkapkan, Paytrend Asset Management ini merupakan manajer investasi syariah pertama di Indonesia. Kita lihat potensi pasar syariah ini besar dan diharapkan bisa lebih besar lagi, dan ini tentu perlu support dan pemegang saham pengendali. Penjualan saham itu tentunya menjadi pilihan pengendali, kata dia. Demikian dari INN Indonesia. Tahu teman-teman bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Si Ucup alias Yusuf Mansur bersumpah tiap bulan akan bagi-bagi uang ke anggota Paytrend 12 sampai dengan 15 miliar tiap bulan, dan di video lainnya juga berjanji akan memberi hutang tanpa bunga dari 5 juta sampai dengan 50 juta hanya untuk menarik perhatian supaya umat Islam mau ikut daftar Paytrend. Tapi dasar tukang kibul dan pembohong yang tidak pernah terbukti, dan sampai sekarang tidak ada yang mendapat kecipratan uang yang dijanjikan. Jadi saya tuh punya kata-kata sakti. Ini bilang, saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Oh my god! Wow! Ya, tiap bulan. Nah, pertanyaannya adalah, adakah nama saudara? Gitu. Di dalam daftar yang saya bagi itu. Kalau tidak ada, daftar. Ini buat mitra-mitra yang butuh pembiayaan, nggak ada jaminan, ya, ada. Dan nggak ada angsuran. Mau dong lagi.
nggak ada jaminan ya. Nggak ada jaminan. Ya. Yang penting harus jadi mitra Petren. Nah, jadi mitra Minimum Petren. 6 bulan. Minimum 6 bulan, nanti bisa minjem buat Beraktivitas. usaha. Iya. Ya, minimal berapa? Minimal 5 juta, Maksimal. maksimal 50 juta. Nah, itu buat usaha lah ya. Bukan buat nikah lagi, buat usaha. Tapi ya nikah lagi nggak apa-apa sih ya. Nggak jauh juga. Keren bos, saya tiap bulan bagian duit 20 miliar. Tiap bulan bagian duit 20 miliar. Dan jumlahnya angkanya naik terus nih. Naik terus, dang, naik terus. Saya perkirakan tahun ini nih, tahun 2017 insya Allah 10 triliun. Kita sekarang new subscriber sekarang itu 120.000 orang per bulan. Dan jumlahnya nanti pakai lipat 200.000, apalagi Tata kalau masuk. Sambil nanti komedi di trans lo ngomong dikit gitu kan. Iya benar mesti masuk. Kenapa? Karena yang saya jual ini apa? Yang saya jual ini keindonesiaan. Ibu beli tiket pesawat, maka ibu jadi pembeli. Di mana aja ibu beli, ibu pembeli. Mau di mana pembeli. Tapi bedanya kalau ibu pakai Petren, ibu pemegang saham di Petren. Saya bagi. Berjamaah tuh begitu. Jangan langsung beli sendiri-sendiri, nggak dapat diskon loh. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita datang nih ke maskapai Garuda, Garuda gue beli 400. Kasih tahu teman-teman bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Pertanyaannya, nama lo ada nggak di dalam daftar yang dibagi sama Ustadz? Kalau nggak ada, berarti belum terdapat daftar di anggota Petren. Rugi ya tadi. Rugi dong. 7. Kalau 7 ini ikut titanium semua, lalu kemudian full dia kerja buat Petren. Kan orang kerja buat Petren nggak full pak. Dia masih kerja, masih ngajar, masih kemudian jadi apoteker, masih jadi dokter, masih jadi terserah lah. Itu juga nggak maksa orang berarti kok. Jalanin aja Sabtu Minggu, jalanin aja malam hari. Tapi kalau dia full, dia kayak Bu Selfie, dia kayak Jasman, dia kayak Iman, kayak Ngudi, kayak siapa lagi? Asdin, kayak siapa? Martin, Aryo, Adnan. Kalau dia full, 7 anggota keluarganya full, kali 300, maka satu keluarga ini penghasilan 2,1 miliar. Masa untuk jadi pemegang saham Petren bayar 3,5 aja berat. Mana lo ada perusahaan sahamnya cuma 3,5. Nah 3,5 ini ketika jadi duit saya bagi sama orang. Mana haramnya? Saya secara pribadi ingin menyampaikan kepada Ustadz Yusuf Mansur agar bersedialah gentle begitu untuk menyampaikan kepada kami selaku umat yang di awal itu memiliki niatan yang baik, yang tulus atas ide-ide dari Pak Yusuf Mansur. Hendaklah mempertanggungjawabkan apa yang telah Ustadz Yusuf Mansur lakukan begitu. Kami sangat menyesalkan andaikan hal ini tidak ada solusinya begitu, akan menjadi semacam citra buruk gitu terhadap Islam itu sendiri, di mana Rasulullah Muhammad tuh sudah benar-benar menyampaikan agar kita menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, dan memberi manfaat kepada sesama. Kemudian yang kedua adalah kepada leader saya yang dulunya mengajak saya untuk bergabung dengan Petren. Semoga berkenan jika suatu saat akan ada tim yang kemudian ingin mencari informasi detail terkait Petren, mohon bisa kami hubungi gitu. Kemudian yang ketiga, saya secara pribadi memohon maaf ketika ada beberapa yang pernah sempat kami ajak untuk bergabung dengan Petren, kemudian berhenti. Terus pesan kepada umat secara umum, hendaklah kita bisa berpikir jernih, kemudian selektif,
ketika kita mendapatkan tawaran usaha atau bisnis yang mengatasnamakan sedekah gitu, sehingga kita tidak kemudian menjadi menyesal di belakang hari, dan manfaat yang kita harapkan itu ternyata tidak seperti yang disampaikan di awal. قالوا إنها